Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih. Mohon izin, kami membuat video ini terkait sosialisasi penerbitan persetujuan bangunan gedung rumah susun. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan bantuan, pendampingan, dan juga panduan kepada para penerima bantuan rumah susun yang memperoleh bantuan dari Kementerian PUPR khususnya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 4. Kenapa ini kami buatkan panduan? Dikarenakan salah satu kendala serah terima aset rumah susun adalah banyaknya penerima bantuan yang belum memproses eh, persetujuan bangunan gedung dari rumah susun tersebut, atau dulu namanya izin mendirikan bangunan, di mana PBG ataupun bukti prosesnya itu merupakan salah satu dokumen kelengkapan untuk serah terima aset. Nah, sehingga salah satu cara kami untuk eh, mendorong penerima bantuan dapat memproses PBG lebih awal itu adalah untuk dengan memberikan pendampingan dan juga panduan bagaimana cara untuk memproses dokumen tersebut. Baik. Eh, Baik, untuk materi ini sebagian besar sebenarnya materi ini diperoleh dari buku panduan SIMBG yang sebenarnya secara luas dapat diakses oleh semua pihak pada website simbg.pu.go.id. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin eh, apa namanya membaca sendiri buku panduan tersebut dapat mengakses pada link yang ada di pojok kanan bawah dari paparan ini. Baik, langsung saja. Yang pertama mungkin kami jelaskan dulu, kami kenalkan dulu mengenai SIMBG ini atau Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Jadi, ya, sebagai informasi bahwa SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Khusus bagi permohonan PBG dan SLF yang dilakukan melalui aplikasi online single submission atau OSS, SIMBG digunakan sebagai aplikasi dalam layanan pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang membutuhkan PBG dan juga SLF. Nah, ada perbedaan antara PBG dan SLF. Jadi PBG ini adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknik bangunan gedung yang berlaku. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan uh, sebagai penerima bantuan rumah susun, di mana rumah susun ini dibangun baru ya, dibangun dari awal, maka PBG ini diproses pada saat awal pembangunan untuk bangunan gedung yang dibangun baru. Kemudian sertifikat layak fungsi itu adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan sebelum bangunan tersebut dimanfaatkan. Jadi sebelum proses pembangunan, Bapak Ibu mengurus PBG. Setelah bangunan tersebut dibangun, selesai dibangun, Bapak Ibu memproses SLF untuk pemanfaatannya. Baik. Selanjutnya kami akan jelaskan tahapan untuk memproses PBG di aplikasi SIMBG. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus membuat akun. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu silakan membuka browser internet, kemudian masuk ke laman SIMBG. Seperti alamatnya dapat Bapak Ibu lihat di pojok kiri bawah ya, simbg.pu.go.id. Nah, setelah dibuka, maka Bapak Ibu dapat mengklik tombol daftar di bagian pojok kanan atas, seperti yang dilingkari di tampilan ya. Klik daftar, nah kemudian akan muncul form pendaftaran. Silakan di bagian daftar sebagai, Bapak Ibu pilih
pemohon PBG garis miring SLF garis miring SBKBG garis miring FTB garis miring pendataan BG. Kemudian di bagian alamat email silahkan Bapak Ibu masukkan alamat email Bapak Ibu atau alamat email institusi Bapak Ibu, yayasan ataupun kementerian lembaga atau yang lainnya ya. Kemudian diisi kata sandi yang Bapak Ibu gunakan. Nah, setelah itu silakan klik tombol kirim dan nanti akan ada email yang masuk ke uh, email Bapak Ibu sekalian untuk verifikasi pendaftaran tersebut. Nah, ini contohnya ya. Contoh email yang masuk setelah Bapak Ibu mengklik tombol kirim, kemudian silahkan klik tulisan verifikasi yang berwarna biru. Nanti otomatis akun Bapak Ibu akan aktif setelah mengklik verifikasi tersebut. Baik, selanjutnya setelah diaktifkan, Bapak Ibu silahkan masuk kembali ke web simbg.pu.go.id dan akun Bapak Ibu sudah bisa digunakan. Untuk selanjutnya silahkan klik tombol masuk di pojok kanan atas. Kemudian Bapak Ibu akan muncul tampilan masuk dan Bapak Ibu silakan mengisi email dan juga kata sandi yang tadi sudah didaftarkan. Kemudian klik tombol masuk. Kemudian nanti di tahap awal Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi data akun Bapak Ibu. Silakan diisi nama lengkap, kemudian NIK, provinsi domisili, alamat domisili, dan nomor HP. Nah, ini sebaiknya saran kami untuk akun tersebut, untuk data ini digunakan nama pengurus, ketua pengurus atau pimpinan dari institusi Bapak Ibu. Itu akan lebih baik. Tapi jika misalkan ada kendala, bisa diisi oleh nama dari petugas yang memproses PBG ini. Gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian permohonan PBG. Setelah mengisi data diri tadi, lengkap. Nah, selanjutnya pastikan Bapak Ibu sudah memiliki dokumen-dokumen teknis ini ya. Jadi sebelum Bapak Ibu mengisi formulir untuk pengajuan PBG, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki dokumen DED atau gambar perencanaan, laporan penyelidikan tanah, laporan perhitungan struktur, spesifikasi teknis, dan juga SKA dari konsultan perencana yang menyusun gambar DED. Nah, dokumen-dokumen ini silakan Bapak Ibu mintakan ke Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi atau PPK terkait. Ya, khususnya di balai kami itu ada Satuan Kerja di Provinsi Jawa Timur atau PPK Rumah Susun di Jawa Timur dan juga di Provinsi Bali. Kemudian setelah Bapak Ibu masuk, akan ada tampilan seperti ini ya, Bapak Ibu daftar permohonan. Nah, untuk yang mulai tahap awal ini daftar permohonan masih kosong. Tapi kalau yang sudah sebelumnya pernah melakukan pengajuan itu akan ada daftar dari pengajuan yang pernah dimasukkan sebelumnya. Kemudian untuk menginput permohonan yang baru, Bapak Ibu silakan mengklik tombol tambah yang sudah dilingkari merah tadi ya, yang di tampilan ini. Klik tombol tambah, kemudian akan muncul tampilan ini, pilih permohonan. Nah, pilih di bagian persetujuan bangunan gedung. Kemudian nanti akan muncul daftar pengajuan dan diminta memilih jenis permohonan. Silahkan pilih bangunan gedung baru karena terutama apa namanya bangunan rusun ini kan yang Bapak Ibu terima itu adalah bentuk bangunan gedung baru. Bapak Ibu silahkan memilih opsi tersebut. Selanjutnya setelah diisi maka akan muncul pilihan fungsi bangunan. Fungsi bangunan silahkan pilih fungsi hunian karena rumah susun yang bantuan yang Bapak Ibu terima itu adalah fungsinya sebagai hunian. Selanjutnya Bapak Ibu akan diminta memilih jenis bangunan, silahkan pilih di bagian rumah tinggal susun. Setelah itu klik simpan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan masuk ke bagian pengisian data bangunan ya Bapak Ibu.
Nah, yang pertama adalah fungsi bangunan, itu dipilih fungsi hunian, jenis bangunan, nanti silakan dipilih rumah susun, kemudian nama bangunan. Nah, nama bangunan ini silahkan masukkan eh, nama rumah susun sesuai dengan nama yang tercantum pada dokumen DID. Jadi agar tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu. Jadi misalkan rumah susun yayasan apa atau rumah susun pondok pesantren apa seperti itu. Luas bangunan, nah ini terkait dengan luas bangunan nanti apa namanya Bapak Ibu akan saya sampaikan luas bangunan rumah susun tergantung tipe rumah susun yang Bapak Ibu terima. Dan jumlah lantai juga sama, silakan diisi sesuai dengan jumlah lantai bangunan rumah susunnya. Tinggi bangunan. Tinggi bangunan, Bapak Ibu silahkan cek dokumen DED di bagian arsitektur. Di sana akan terlihat gambar arsitektur yang mencantumkan dari tinggi bangunan tersebut. Kemudian untuk luas basement, ini tergantung apakah rumah susun eh, yang di tempat Bapak Ibu ada basement atau tidak. Jika tidak ada, maka ditulis 0. Kemudian jumlah lantai basement juga tidak ada, silakan pilih 0. Dan di bagian dokumen perancang dokumen teknis, silakan dipilih disediakan oleh penyedia jasa konstruksi. Setelah itu semua diisi, kita diklik simpan. Contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu pengisiannya. Oke, mungkin. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, dokumen Bapak Ibu sudah memiliki dokumen DED ya. DED, nah ini di DED arsitektur ada beberapa informasi yang Bapak Ibu gunakan. Yang pertama di bagian kanan itu ada nama bangunan ya. Silahkan cek di bagian tersebut nama bangunannya dan diinput nama sesuai dengan yang tercantum di DED tersebut. Kemudian jumlah lantai bisa Bapak Ibu lihat di gambar ini juga. Lantai paling atas itu yang lantai berapa. Kemudian tinggi bangunan. Tinggi bangunan dari lantai paling bawah sampai dengan atap itu sudah ada ukurannya Bapak Ibu ya. Dan ini ukuran yang tercantum di sini adalah dalam satuan milimeter. Silahkan dikonversi ke dalam meter. Jadi misalkan ini 11.890 sehingga kalau diinput di data SIM-BG itu adalah 11,89 meter. Baik. Nah, ini adalah data luas bangunan. Di bagian yang dilingkari merah tersebut Bapak Ibu bisa mengecek luas bangunan rusunnya tergantung dari tipe rusun yang Bapak Ibu terima. Misalkan bangunan rusunnya adalah tipe Nuraga 2 lantai, maka luas bangunannya adalah 435,8 meter persegi. Begitu juga yang lainnya. Jika Bapak Ibu bingung jenis bangunannya apa, silahkan Bapak Ibu bertanya ke Satker, ke PPK, atau mungkin bisa mengecek di gambar DED. Di sana akan tercantum ya Bapak Ibu jenis bangunan. Begitu. Baik, kemudian setelah itu diisi, setelah diklik simpan, Bapak Ibu akan masuk ke dalam data pemilik. Bapak Ibu akan diminta mengisi data pemilik. Nah, di data pemilik ini, Bapak Ibu mengisi status kepemilikan, nama lengkap, jenis tanda pengenal, dan seterusnya. Oke, nah ini masuk ya. Status kepemilikan itu ada dua jenis, perseorangan dan badan usaha. Nah, saran kami terutama untuk Bapak Ibu penerima bantuan yang dari yayasan ya, yayasan ataupun pondok pesantren. Nah, lebih baik dipilih badan usaha ya Bapak Ibu, karena apa namanya, kalau misalkan dipilih perseorangan, nanti pemilik bangunannya atas nama perseorangan, bukan atas nama yayasan. Sementara eh, terbitnya PBG itu kami harapkan atas nama dari yayasan Bapak Ibu. Sehingga dipilihlah status kepemilikan itu badan usaha, kemudian jenis tanda pengenalnya NIB, silakan masukkan nomor NIB dari yayasan Bapak Ibu. Nah, di nama badan usaha atau perusahaan silahkan masukkan nama yayasan sesuai dengan akte ya. Yang tergantung dari akte Bapak Ibu cantumnya apa, dimasukkan di situ, diisi alamat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, nomor telepon, dan alamat email. Alamat email silahkan gunakan alamat email yang sama dengan yang tadi pada saat pendaftaran. Dan juga nomor telepon silahkan bisa diinput nomor telepon ketua
yayasan Bapak Ibu atau eh, mungkin dari yang mengurus petugas yang memproses PBG ini. Nah, itu klik simpan. Selanjutnya, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi data alamat bangunan gedung. Nah, data alamat bangunan gedung ini berbeda ya, Bapak Ibu, dengan data alamat pemilik. Karena bangunan gedung ini belum tentu sama alamatnya dengan yayasan, bisa jadi berbeda tempat ya. Mohon diperhatikan agar yang diinput adalah alamat dari lokasi bangunan tersebut dibangun. Baik, selanjutnya ini adalah data bangunan gedung. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi data bangunan gedung di mana ada beberapa opsi. Yang pertama jenis permohonan konsultasi. Silakan apa? Oh ya, untuk yang data bangunan gedung ini kurang lebih sebenarnya data yang sudah diisi di awal ya. Mohon maaf. Data yang sudah diisi di awal, maka ini akan muncul. Silakan diperiksa kembali apakah data ini sudah benar. Jika masih ada kesalahan dapat diperbaiki kembali. Kemudian klik lanjut. Nah, selanjutnya adalah masuk ke bagian formulir data tanah. Di data konsultasi itu sudah otomatis masuk data yang sudah Bapak Ibu input di awal. Kemudian klik di bagian kiri bawah itu ada data profil tanah. Nanti akan muncul tampilan data tanah. Silahkan diisi eh, data tanah ini sesuai dengan data di sertifikat lahan yang digunakan untuk pembangunan rusun tersebut. Misalkan untuk jenis kepemilikan, apakah hak milik atau yang lainnya, kemudian tanggal penerbitan sertifikat, dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu diisi data-data tersebut. Kemudian setelah diisi, klik simpan. Nah, setelah itu, Bapak Ibu mengisi data teknis tanah. Nomor satu adalah gambar batas tanah yang dikuasai, termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada pada area atau parcel yang akan dibangun. Di bagian nomor satu ini, apabila Bapak Ibu memiliki data master plan, silahkan diupload master plan Bapak Ibu. Jika tidak, mungkin sementara silahkan diinput data sertifikat yang terdapat eh, gambar dari lahan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, gambar dan informasi tentang hasil penggilitan tanah. Nah, Bapak Ibu bisa pilih dari file yang sudah diperoleh dari PPK, yaitu laporan penyelidikan tanah. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi data profil tanah yang sudah diisi, kemudian nanti data teknis, silahkan di-upload dokumen yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya adalah setelah diklik selanjutnya, maka ada diminta mengisi data kelengkapan berupa data umum. Data umum ini diantaranya KTP, KKPR atau KRK, dokumen lingkungan, dan data penyedia jasa. Nah, untuk KTP silakan dimasukkan KTP ketua institusi Bapak Ibu seperti yang didaftarkan di awal ya. Kemudian ada KRK atau KKPR. Nah, KRK atau KKPR ini adalah dokumen kesesuaian tata ruang dari lahan yang Bapak Ibu usulkan untuk pembangunan rumah susun. KKPR ini biasanya diproses di kantor bupati. Bapak Ibu bisa memproses penerbitannya kantor bupati melalui dinas tata ruang. Atau jika misalkan Bapak Ibu sementara belum ada, bisa dicoba untuk mengupload eh, informasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh dinas tata ruang. Dan yang ketiga itu adalah dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan ini Bapak Ibu harus memproses dulu ke Dinas Lingkungan Hidup. Itu silahkan Bapak Ibu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memproses dokumen ini. Kemudian yang keempat adalah data penyedia jasa konstruksi. Nah, silahkan upload file SKA konsultan perencana yang Bapak Ibu peroleh dari PPK atau dari Satker. Ya, setelah diupload, klik selanjutnya. Contohnya seperti ini tampilannya ya, Bapak Ibu.
Ya. Nah, ini ada apa namanya tampilan di data SIMBG ada 9 item data umum yang harus diisi. Silakan diisi nomor 1, 2, 5, 6, dan 7 ya. Itu saja yang diisi. Yang lainnya tidak perlu diisi dikarenakan eh, tidak terkait karena contohnya yang nomor 8 itu adalah apabila bangunan gedung tersebut untuk fungsi keagamaan, tapi fungsi rumah susun yang Bapak Ibu terima adalah untuk fungsi hunian. Gitu. Oke. Klik selanjutnya, kemudian akan masuk ke data kelengkapan arsitektur dan struktur. Nah, untuk data arsitektur silahkan diisi nomor 1 sampai dengan 4. Untuk nomor 1, Bapak Ibu upload dokumen DED arsitektur. Nomor 2 dan nomor 3 juga sama, dokumen DED arsitektur. Kemudian nomor 4, Bapak Ibu silahkan upload dokumen spesifikasi teknis. Ini keempatnya Bapak Ibu semuanya bisa diperoleh dari PPK dan juga dari Satker. Kemudian data teknis struktur silahkan diisi nomor 1. Itu adalah perhitungan struktur, file perhitungan struktur yang Bapak Ibu dapat dari PPK. Kemudian gambar DED struktur untuk nomor 2 dan file spesifikasi teknis untuk nomor 3. Selanjutnya, silahkan klik tombol selanjutnya. Kemudian akan masuk ke data teknis mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Nah, untuk yang data ini juga tidak semua harus diisi, tergantung dari data yang diperlukan, karena data ini berbeda-beda ya. Jadi kalau bangunannya rumah susun, yang diisi yang mana, kalau bangunan yang lain, misalkan seperti bangunan rumah sakit, itu akan berbeda lagi yang harus diisi. Nah, untuk yang diisi untuk rumah susun ini, Bapak Ibu silakan mengisi untuk nomor 3, 4, 9, 10, dan 11. Nomor 3 silahkan diisi gambar LED. Kemudian nomor 4 juga sama, DED atau gambar LED. Kemudian nomor 9, 10, dan juga 11 sama. Jadi diisi DED, gambar DED, MEP, Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Selanjutnya nomor 16, spesifikasi teknis, silakan diupload file spesifikasi teknis. Kemudian nomor 26, diupload DED MEP atau gambar MEP. Klik tombol selanjutnya. Nah, maka nanti di akhir Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan centang seluruh pernyataan yang ada. Pernyataan memenuhi KKPR, pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi, dan seterusnya. Silahkan dicentang. Kemudian centang juga pernyataan checklist jika setuju dan klik simpan. Nah, apabila Bapak Ibu sudah klik simpan, maka nanti Bapak Ibu akan ada tampilan di proses. Secara umum, daftar persyaratan PBG ini mungkin kami rangkum ya, Bapak Ibu. Uh, Secara umum persyaratannya adalah seperti ini. Jadi mempunyai akun SIMBG, memiliki data KTP, alamat, nomor HP, dan email. Kemudian data bangunan, lokasi, jenis, fungsi, luas, dan sebagainya. Kemudian data tanah, baik itu sertifikat ataupun penyelidikan tanah, kesesuaian rencana kota atau kabupaten atau KRK, dokumen lingkungan, data penyedia jasa konstruksi, kemudian dokumen arsitektur, struktur, dan MEP. Berikut adalah bukti proses yang tadi saya sampaikan. Jadi apabila Bapak Ibu sudah klik simpan sampai dengan akhir, akan muncul seperti ini, di mana ada informasi nama pemilik, jenis permohonan, nomor registrasi, lokasi, dan status permohonan. Silakan Bapak Ibu nanti akan mengkonfirmasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten atau Kota setempat dengan menginformasikan nomor registrasi dari pendaftaran tersebut. Sehingga nanti dari dinas akan mengevaluasi atau memverifikasi dokumen untuk penerbitan PBG. Jadi kalau apa namanya statusnya nanti seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa lihat di eh, akun Bapak Ibu, apakah sudah diverifikasi atau misalkan ada kekurangan dan seterusnya. Sambil dikomunikasikan ke dinas
pekerjaan umum dan penataan ruang. Nah, ini mungkin contoh bentuk lain ya surat keterangan. Jadi selain bukti proses tadi, ada juga dinas yang menerbitkan surat keterangan apabila ada kekurangan disampaikan ke Bapak Ibu. Silakan nanti ditindaklanjuti kembali. Ya, saya kira demikian video ini yang bisa kami buatkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa eh, lebih jelas untuk tahapan-tahapan dari pemrosesan PBG di akun SIMBG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.